Halo semua, selamat datang di Ruby's Room. Obrolan kita kali ini, gue sedang bersama Dede. Kok bisa mati gitu tadi? Kenapa itu? Aduh, itu kamera tiba-tiba mati. Tadi dia ngejailin. Ada ya? Iya. Kacau, selin. Oke, lanjut lagi ya. Oke, tadi sempat kamera mati, ini baru aja diperbaiki. Ya, jadi sekarang kita mau ngomongin soal kuntilanak. Apa sih kuntilanak itu? Kuntilanak itu adalah salah satu jenis hantu. Kalau yang berdasarkan urban legend yang gua baca, urban legend yang beredar di masyarakat itu, jadi kuntilanak itu asalnya berasal dari seorang perempuan yang meninggal karena melahirkan. Kemudian dia arwahnya gentayangan dan akhirnya meneror orang-orang di sekitarnya. Biasanya sih dia melahirkannya itu karena misalnya diperkosa, jadi balas dendam gitu biasanya berdasarkan urban legend di masyarakat. Itu yang gue baca. Nah, ini mungkin Dede pernah baca yang lain, versi lain. Kalau gue denger sih ya, kalau urban legend mungkin dari Rudy mungkin mikirnya urban legend yang pada saat tahun berapa gitu ya? Apa emang dari sampai dulu sampai sekarang emang kayak gitu urban legend? Tapi yang namanya urban legend tuh Pasti biasanya udah lama banget ya? di masyarakat itu punya versi yang beda-beda sih. Oke. Kalau gue sih mikir ya memang 11-12 kayak Rudy sih. Cuman lebih ke ini aja, perempuan yang meninggal karena dia melahirkan dari anak yang kurang baik lah, ibaratnya dia wanita perkosaan kayak gitu ya. Tapi ke situ ya. Tapi kalau menurutku bilang sih memang ada lagi something hal, dia memang dari zaman dulu memang udah ada Mbak Kun ini ya. Mbak Kun ini memang udah ada dari zaman dulu kala. Jadi kalau menurut aku bilang ada beberapa something orang bilangnya bekas orang perkosaan, jadi mengandung terus melahirkan anak yang itu, tapi dia juga ikut meninggal. Ya ada yang kayak gitu juga. Ada juga yang beberapa orang bilang kalau Mbak Kun ini dia itu dari udah lama, tahun berapa puluhan tahun lah pokoknya, udah ribuan tahun lah pokoknya, memang udah ada seperti itu. Mbak Kun udah ada, jadi bukan karena dari manusia. Ada yang berbicara kayak itu juga. Ada juga yang melahirkan lewat itu, apa, perkosaan gitu. Kayak gitu kan gitu. Jadi gini, kalau berdasarkan yang gue Tangkap. alamin sendiri, yang pengalaman gue sebenarnya yang namanya kuntilanak, pocong, genderuwo dan sebagainya itu tuh mereka punya bentuk khas, bentuk turunan. Jadi ketika dia orang tuanya kuntilanak, nanti dia lahir anaknya kuntilanak dan ke bawah kuntilanak, kuntilanak lagi. Jadi kalau berdasarkan yang pengalaman gue, namanya hantu itu ya hantu, bukan berasal dari manusia yang meninggal, karena manusia yang meninggal ya arwahnya Beda lagi. bakah Ya, gitu. beda lagi. Jadi yang hantu itu ya memang itu jelmaan jin, dan jin itu bisa berubah wujud jadi apapun yang mereka mau. Nah, salah satu bentuk yang paling banyak di apa namanya di salah satu bentuk yang paling banyak disukai itu ya kuntilanak, karena mungkin udah dari zaman dulu, udah ratusan tahun yang lalu itu kuntilanak itu udah eksis gitu. Bentuk sosok seperti perempuan memakai daster putih itu udah eksis dari dulu. Tapi sebenarnya kuntilanak itu nggak cuma perempuan, ada juga laki-laki. Ada juga laki-laki. Ya makanya gitu, kalau orang tuanya kuntilanak ketemu kuntilanak, nanti pas lahir anaknya juga ya kuntilanak gitu. Biasanya sih gitu. Nah, ini ada video waktu itu gue pernah nanganin kasus kesurupan kuntilanak. Ini parah banget sih. Jadi waktu itu sampai sekitar 2 menit, 1 menit ya, 1 menitan itu waktu itu lagi syuting garis tangan, dan ada yang kerasukan kuntilanak. Oh iya, di garis tangan itu? Iya. Jadi waktu itu tuh gue tuh melihat ini kuntilanaknya ini tingginya sekitar 3 meter. Kemudian gue gambar kuntilanaknya. Nah, ini dia gambarnya.
Nah, ini dia video kerasukannya. Gitu intinya gitu. Oke. Lumayan serem juga ya pemirsa. Jadi ceritanya waktu itu tuh cewek yang kesurupan ini, yang kerasukan ini, tadinya dia sebenarnya cuma megangin. Jadi pas tadinya dia itu megangin, pas yang dipegangin sembuh malah pindahnya ke dia. Dan pas pindah ke dia, ini lebih ganas daripada sebelumnya, sampai ngegigit-gigit, sampai namanya dia nyakar-nyakar, itu parah banget sih. Nah ini waktu itu tuh ini yang ngerekam ini Uya Kuya. Oh Uya Kuya, oke. Dan sempat waktu itu juga ini sempat karena saking chaosnya, saking saking kacaunya, sempat di break waktu itu. Sempat syutingnya tuh di break beberapa saat karena ini terlalu rusuh gitu. Oke. Dan setelah exorcism. Exorcism. Ya, setelah exorcism. Ya, kerasukan lah kalau bisa dibilang gitu ya, bisa. Oke, lanjutin. Jadi setelah itu pengusiran itu, ada yang aneh, tiba-tiba tuh di hidung gue sini itu ada lingkaran sempurna, ada luka tapi bentuknya lingkaran sempurna di sini nih. Nah ini dia fotonya. Ini setelah kejadian ini. Oke. Delete dong fotonya. Coba lihat. Sebentar. Nih di sini kecil banget sih nggak kelihatan, cuman nih waktu itu tuh di sini. Ini bentuknya lingkaran sempurna, tiba-tiba muncul gitu habis. Itu luka atau apa? Luka. Oke, berarti kayak titik gitu ya, titik lingkaran gini. Oh, lingkaran geser gitu. Iya. Oh, oke. Jadi iya benar. Anehnya muncul waktu itu si itu nggak nyerang muka, tapi tiba-tiba ada lo becak di situ. Dan ini bekas lukanya. Oh, luka cakaran ya? Nggak kelihatan ini di foto, nggak begitu kelihatan. Iya. Cuma waktu itu pas bercermin sih kelihatan. Itu kena cakaran berarti ya? Kalau itu kena cakaran. Oke. Itu agak menyeramkan juga sih ya. Itu kuntilanak paling kuat yang pernah gua hadapin sih waktu itu. Dan paling ciri khas dari sebuah Mbak Kun ini ya, alias kuntilanak Mbak Kun ini, dia pasti ada cirinya, kayak satu, suaranya melengking, ketawa, ataupun dia menangis. Itu salah satu ciri ya. Ciri khas dia memang ciri khas dia. Ketawa melengking. Ya, ketawa melengking. Kalau misalkan kalian mendengar suara melengking jauh, itu berarti dia tandai dekat. Kalau misalkan dia ketawa kencang, terdengar kencang, berarti dia jauh dari kamu. Itu menurut saya sih kayak gitu ya. Benar belum? Bukan lu? Itu jadi gini, memang pengalaman tiap orang beda-beda. Nah waktu itu tuh ketika gue menghadapi kuntilanak sebenarnya nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya suaranya jauh, ya jauh, deket ya deket. Tapi ada juga pengalaman orang yang ngedengar ketika dia ketawanya besar, berarti itu dia jauh. Pas ketawanya kecil, berarti dekat. Ya itu benar. Ya beda-beda orang, beda-beda ini sih pengalaman. Oke. Dan juga ada juga pengalaman orang yang ketemu kuntilanak itu katanya suaranya itu kayak anak ayam. Oh, anak ayam. Iya, benar. Itu juga teman saya pernah bilang, dia pernah dengar malam-malam itu ketika dia tidur jam 10-an lewat lah. Itu masih masih mau sebelum jam 12 lah. Dia tidur tapi nggak bisa tidur. Nah, dia akhirnya melek terus kan. Nggak lama bunyi kedengaran suara ayam. Anak ayam, bukannya ayam jantan atau ayam betina, enggak. Anak ayam. Jadi bunyi kikik gitu. Dan dia merinding langsung, dengan sekejap itu merinding karena dia nggak pernah miara ayam, tetangga dia nggak punya kandang ayam.
Lalu anak ayam siapa? Dulu juga waktu itu gua waktu tahun 2011, sekitar 2011 kayaknya. Jadi gue bertiga waktu itu, gua, Wendy sama Dio. Itu lagi ngobrol-ngobrol di depan rumah Dio, dan itu nggak jauh dari depan rumah Dio ada sebuah pohon yang tinggi besar banget. Jadi pas waktu itu kita ngobrol tuh sampai jam 1 malam. Nggak lama kemudian tiba-tiba ada suara ketawa melengking melesat di udara, tapi nggak ada wujudnya, tapi kayak ada sesuatu yang melesat di udara dengan suara ketawa khasnya, dan semua kaget kan. Cuma gue waktu itu cuma bilang, pas mereka nanya suara apa tuh, gue cuma bilang nggak tahu, paling kelelawar. Padahal sebenarnya itu asli suara kuntilanak, cuma supaya mereka nggak bubar, supaya kita masih lanjut, gue masih pengen ngobrol, jadi gue cuma bilang itu suara kelelawar, padahal aslinya memang itu kuntilanak. Oh gitu Nah ceritanya. itu waktu itu apalagi si yang namanya si Wendy itu orang penakut banget. Jadi supaya masih ngobrol, gue pasti pengen ngobrol Jadi gitu. mengalihkan, bukan Bilang aja suara. kelelawar, Oke, padahal kelelawar. sebenarnya itu memang kuntilanak. Oke. Dan salah satu ciri khas juga nih ya, kalau nggak salah nih, kalau misalkan gue salah ya koreksi aja. Kalau nggak salah Mbak Kun ini juga dia suka sama puing-puing bangunan, tempat yang puing-puing bangunan sama bangunan yang rusak, benar gak kayak gitu? Sebenarnya kuntilanak bisa tinggal di mana aja sih, dia nggak punya apa ya, Ciri khas tempat yang Iya. harus kayak gini, harus kayak gitu nggak ya? Enggak. Dia biasanya di mana aja dia mau ya dia tinggal. Kebanyakan sih dia lebih suka Pohon beringin. Pohon beringin ya. Oke, Pohon beringin, pohon bambu, atau juga rumah kosong bisa juga sih. Tapi ya gitulah, dia nggak punya tempat khas. Maksudnya nggak punya tempat spesifik dia tinggal. Nah kalau misalkan di danau atau di sungai kayak gitu tuh, menurut Rudy dia juga sering kesana atau lebih banyak di pohon beringin? Ya dia kan bisa kemana aja, terserah dia. Oh iya, secara logika gitu sih benar. Oke, sekarang kalau misalnya kita udah ngomongin seputar Mbak Kun ini ya, gue pengen tanya nih, Mbak Kun ini dia lebih takut pakai apa sih? Maksudnya dia agak-agak scary gitu kalau kenapa orang megang apa pegang pisau Mungkin atau masuk megang. kelemahan. Ya kelemahan lah, sorry. Maksudnya kelemahan dari Mbak Kun ini, Rudy apa menurut Rudy? Sebenarnya apa ya? Ada mitos gitu di masyarakat kalau kita misalnya nih wanita hamil nih kan, itu pada nyimpen paku sama palu palu gunting pecahan beling di dekat dekat dia tidur. Oke. Gitu kan. Nah katanya sih untuk menghalau kuntilanak, tapi sebenarnya yang pengalaman gue sih, kuntilanak itu nggak takut sama gituan sih. Ya mungkin paku sama palu ditakutin dengan syarat si yang megang itu juga punya ilmu gitu untuk nakut si kuntilanak. Kuntilanak itu tapi ada juga yang dipelihara orang loh. Kuntilanak Beneran serius itu? iya benar. Kuntilanak itu dia ada ya sekeluarga yang melihara kuntilanak untuk menjaga keturunannya gitu. Oh jadi kayak ibaratnya kayak anjing penjaga lah ya? Betul, kayak penjaga keluarga gitu. Iya, penjaga-penjaga yang buat biar kalau kenapa-napa bisa di handle sama dia lah. Betul. Jadi kalau misalnya ada misalnya penjaga rumah, jadi kalau misalnya ada serangan dari makhluk gaib lain, si kuntilanak itu akan menjaga keluarga majikannya gitu. Itu ada. Ada ya? Itu ada banyak. Nah, sekarang gue mau nanya ini Rod ya, dari kita tadi awal mau bahas kuntilanak, si Mbak Kun ini apakah dia ada jenis-jenisnya lagi? Kan kita biasanya sering lihat Mbak Kun ini kan berbentuk warnanya putih, pakai daster lah, terus terbang ke sana ke sini, atau enggak dia diem menclok ke pohon, atau enggak dia menunjukkan diri tiba-tiba terus hilang lagi di jalanan. Nah, itu ada beberapa tipe jenis gak dari Mbak Kun ini? Kalau menurut Rudy gimana? Sebenarnya kuntilanak juga ada yang warnanya merah, yang biasa orang nyebutnya kuntilanak merah. Oh ya? Iya. Nah, pengalaman gua nih ya, perbedaan di antara kuntilanak putih sama kuntilanak merah. Kalau kuntilanak putih, mereka ya seperti biasanya gerakannya seperti yang, maksudnya kelakuannya seperti yang pada umumnya kalian udah sering dengar gitu ya. Tapi kalau yang kuntilanak merah ini sifatnya ganas. Yang kuntilanak merah ini suka membunuh orang. Wow, serius itu? Tapi membunuhnya bukan membunuh kayak
shot gitu, bukan. Dia membunuhnya kayak dia bukannya membunuh yang kayak nyekek gitu, bukan. Dia nggak kayak di film-film yang tetangga sebelah tuh. Jadi gini, kalau misalnya jadi dia itu membunuhnya biasanya membunuhnya itu dia dibikin kecelakaan, kemudian pas si korbannya kecelakaan, darahnya kan berceceran di jalanan tuh. Nah, dia ngisepin anyir-anyir darah yang di jalan tuh, dia makannya anyir-anyir darah. Kalau misalnya yang putih itu biasanya sih di darah yang bercecer atau di pembalut yang dibuang dan sebagainya. Jadi nggak membunuh. Kalau yang di merah ini dia suka bikin orang celaka. Tapi mereka berdua juga bisa membunuh kalau mereka berdua kerjasama dengan dukun santet. Jadi si dukun santet itu nyuruh apa dan kemudian mereka akan melakukan tugasnya dengan membunuh. Nah, itu mungkin terjadi. Tapi ya biasanya mereka kalau yang hidup di bebas gitu enggak ya. Maksudnya cuma kuntilanak merah yang membunuh gitu. Jadi ada 2 tipe kuntilanak yang membunuh. Satu kuntilanak merah, yang kedua kuntilanak itu kerjasama dengan dukun. Bukan gitu? Iya, kuntilanak putih bisa aja membunuh, tapi cuma kalau kerjasama sama dukun. Oke. Oh ya Ruth, gini Ruth, gue pernah ngalamin nih, gue sendiri pribadi ya, bukan teman gue, bukan orang lain. Jadi gue pernah ke suatu tempat nih, itu memang bangunan tua kosong nih, samping rumah tetangga gue. Jadi gue punya rumah di suatu tempat, ya gue sebut aja daerah Bogor lah, daerah Bogor. Nah, kan di situ masih kampung banget di sana, dan di situ banyak pohon-pohon, ada pohon rambutan, pohon pisang, pohon beringin, pokoknya macam-macam deh pohon, tapi masih lebat. Nah, di sana gue tuh sempat liburan 1 minggu kan, maksudnya nginep doang ke sana buat apa ya, namanya juga liburan kan, nggak ada acara apa lagi ya udah kita ke rumah sana aja. Ya udah nginep di sana tuh gue sama kakak gue sama nyokap gue ibaratnya. Nah, gue tinggal di sana. Ketika gue tidur di sana, gue tuh merasakan ada sesuatu, bukan sesuatu yang di belakang rumah gue itu. Jadi kayak bunyi gerak-gerakmu kersek gitu. Gue pikir kan kucing atau tikus ya, karena itu nggak sekali 2 kali, tapi ketika gue lagi sadar mau tidur terus ada bunyi lagi. Jadi kayak seolah-olah lo tidur tuh digangguin gitu. Lama-lama lo kesel kan pasti kan kalau ngerasa kayak gitu kan. Akhirnya gue langsung pergilah, berangkat ke belakang tuh, langsung dari kamar gue buka pintu, gue langsung keluar ke kamar, ke belakang, ke belakang kamar mandi. Nah, di ke belakang kamar mandi itu gue nengok dong dari kaca, kan ada kaca tuh kamar mandi, bukan kamar mandi, dapur ada kaca. Gue bukain kaca dapur itu, gue lihat mana yang bunyi-bunyi. Gue masih belum ngeh tuh, belum lihat apa-apa di sana. Gue lihat nggak ada apa-apaan, udah nggak ada bunyi-bunyi lagi Ruth. Nah, ketika gue tutup kaca, jegrek, gue langsung pengen balik badan, nggak lama langsung bunyi lagi. Gue belum sampai ke kamar tapi udah bunyi lagi tuh, kersek. Gue kesel dong, kan ada pintu dapur tuh kan, tadi gue lihat kaca kan tadi. Akhirnya gue buka pintu dapur, jegrek, kaget dong, gue shock langsung kan. Ada sosok kayak cewek di pohon beringin itu, lagi kakinya gantung-gantung gini, kayak gitu-gitu. Dan gua sangat-sangat merinding. Ya wajar ya kalau misalkan lu pada ngeliat begitu.